Soki, selamat datang di podcast Meraki. Nah, di episode kali ini kalian akan ditemani oleh saya Atrasina Surya Johana, biasa dipanggil Tata. Dan kali ini kita kedatangan narasumber nih, yaitu Ibu Dina dan Ibu Erni, merupakan Ketua Dharma Wanita Dinas Pendidikan ya Bu ya. Sebelumnya mungkin boleh perkenalkan diri dulu Bu untuk para Soki yang ada di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyonya Erni Barlius, Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Wah Ibu, terima kasih ya Bu Erni udah menyempatkan diri untuk datang di podcast Meraki ini. Nah, sebelumnya Tata mau nanya nih Bu, hari ini kan pengukuhan Dharma Wanita SMA Negeri 11 Padang, ya. Dan itu Ibu baru pertama kali ya ke sini ya Bu? Ya, Jadi Dharma Wanita itu apa sih Bu? Oke, Dharma Wanita adalah sebuah organisasi istri dari ASN. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat itu anggota dari Dharma Wanitanya itu adalah istri-istri dari pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, kemudian ada istri-istri dari kepala sekolah SMA dan SMP, dan juga istri-istri dari kepala cabang dinas. Gitu ya Bu. Berarti kalau untuk tujuan Dharma Wanita ini untuk apa sih Bu? Tujuan dari Dharma Wanita ini adalah untuk pertama adalah untuk silaturahmi. Yang kedua, yang paling penting sekali adalah kita bisa berkumpul untuk bisa sadar bahwa kita sebagai istri adalah menunjang dari karir suami. Jadi yang bapak adalah kepala keluarga. Jadi ibu mendukung kegiatan bapak di luar rumah, dan itu mungkin kalau ibu juga sebagai orang yang bekerja, dia lebih memprioritaskan suami dulu untuk bekerja, karena yang bertanggung jawab untuk ekonomi keluarga adalah seorang bapak. Gitu. Mungkin seberapa penting sih Bu Dharma Wanita ini untuk kehidupan masyarakat? Dilihat lagi kan sekumpulan istri penjabat gitu Bu, iya. Itu ada berpengaruh nggak untuk dalam lingkungan masyarakat gitu Bu? Iya, kalau secara langsung di lingkungan masyarakat, mungkin kalau kegiatan Dharma Wanita itu adalah di bidang sosial budaya. Jadi di bidang sosial budaya ini kita misalnya pergi ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi misalnya tentang siswa berprestasi, atau ke masyarakat menyebarkan mensosialisasikan tentang stunting misalnya, atau pergi ke pesantren atau ke rumah yatim piatu, misalnya kita memberikan bantuan supaya ada kontribusi kita untuk masyarakat dan juga ke sekolah-sekolah, karena karena Dinas Pendidikan ini kan adalah induk dari sekolah-sekolah. Berarti organisasi yang seperti Dharma Wanita ini sangat luar biasa ya Bu. Alhamdulillah. Dan Dharma Wanita ini sendiri ini udah ada di beberapa sekolah atau cuman SMA Negeri 11 Padang aja? Iya, Dharma Wanita ini jenjangnya sebenarnya ada di pusat, kemudian di provinsi. Kalau di provinsi itu ketuanya adalah Ibu Sekda provinsi. Kemudian ada di OPD, kita termasuk OPD, itu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada di cabang dinas, ada di sekolah-sekolah juga. Jadi semua sekolah itu mempunyai organisasi Dharma Wanita. Jadi sebenarnya anggotanya adalah yang anggota biasa itu istri dari bapak pegawai dan guru. Tapi yang luar biasa, anggota luar biasanya adalah guru atau pegawai wanita yang ada di sekolah itu. Sangat luar biasa peran Dharma Wanita ini ya Bu. Dan juga Tata mau nanya nih Bu, tentang Ibu, bagaimana sih tanggapan Ibu, opini yang di luar sana bahwa tidak perlu berpendidikan tinggi karena pada ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga gitu Bu?
Kalau menurut pendapat Ibu itu sangat salah sekali, ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini wanita sudah sangat banyak yang berperan. Contohnya di Provinsi Sumatera Barat, di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat itu OPD-nya banyak yang perempuan. Kemudian ketika berkumpul antara OPD yang laki-laki dengan perempuan itu, yang wanita itu tidak kalah ya dengan laki-laki, apakah gagasannya atau kreativitasnya itu tidak kalah dengan yang laki-laki. Kemudian yang anak sekarang yang SMA yang ingin melanjutkan sekolahnya itu tidak terbatas laki-laki atau perempuan. Misalnya ke sekolah teknik, teknik sipil atau teknik yang lain itu banyak juga yang perempuan, dan malah yang paling tinggi, yang tertinggi nilai itu adalah yang wanita. Jadi tidak ada batas sekarang kalau untuk pendidikan laki-laki dan perempuan. Wah, jadi gitu ya Bu. Berarti emansipasi wanita itu sangat penting ya Bu. Terus kalau tanggapan Ibu tentang emansipasi wanita itu bagaimana Bu? Emansipasi wanita, wanita sekarang ini kebanyakan adalah wanita yang berpendidikan. Jadi wanita tidak Punya batasan. Ya, tidak ada batasan. Itu semua yang bisa dilakukan oleh wanita, yang bisa dilakukan oleh laki-laki juga bisa dilakukan oleh wanita. Tapi ada hal-hal tertentu itu memang harus laki-laki yang mengerjakannya. Gitu. Terus Tata juga mau nanya nih Bu, mengenai adat istiadat yang di Minangkabau. Kan di Minangkabau itu kan ada istilahnya bundo kandong. Kalau bundo kandong ini bagaimana Bu dalam kehidupan masyarakat? Dalam masyarakat, bundo kandung itu kalau dahulu kita sebenarnya orang Minang ini sudah meninggikan derajat wanita, itu namanya bundo kandung. Jadi bundo kandung kalau yang laki-laki itu bisa sebagai penghulu, penghulu ya. Tapi kalau yang wanita sebagai bundo kandung. Jadi perannya kalau yang laki-laki misalnya sebagai datu atau penghulu itu tidak bisa yang perempuan. Nah, jadi yang wanita juga perannya sama, tapi namanya bukan datu atau penghulu, tapi bundo kandung. Jadi kerjanya sama-sama untuk mengasuh anak keponakannya, tapi karena wanita dan laki-laki memang tidak bisa disamakan perannya, tapi sama-sama mempunyai peran. Jadi gitu. Berarti kalau dharma wanita ini hampir sama lah kayak bundo kandongnya itu ya Bu. Ya Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Tata mau nanya nih Bu, bagaimana harapan Ibu tentang dharma wanita yang ada di SMA Negeri 11 Padang ini? Iya, SMA Negeri 11 ini letaknya di pinggiran kita bilang ya. Tapi kalau Ibu lihat dari kepala sekolahnya, gurunya, tadi pengurus OSIS-nya itu tidak tinggal atau tidak beda dengan sekolah lain, sama punya kreativitas, punya hal-hal yang bisa untuk dimajukan. Misalnya kalau di sini kan daerah tepi pantai, dekat dengan laut. Di sini banyak ikan, pariwisata juga kali ya Bu. Potensinya mungkin di dharma wanita nanti bisa juga bagaimana ikan ini bisa menjadi produk yang dibuat oleh dharma wanita, ataupun siswanya bisa juga untuk proyeknya. Ya, proyek untuk memperkurangi stunting atau apa gitu. Iya, ikan kan ada protein gitu. Ikan itu banyak omega 3-nya itu membuat anak-anak yang umurnya yang 1000 hari pertama itu butuh sekali dengan omega 3 untuk kepintaran otaknya. Asupan gizi yang cukup ya Bu. Jadi gitu. Terima kasih banyak ya Bu udah berkesempatan datang di podcast Meraki. Dan juga buat para sobki yang ada di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi ditunggu ya di episode selanjutnya. Dan saya Atrasina Surya Johana sebagai host podcast Meraki pamit undur diri. Bye bye.